ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas kasih sayang dan rahmat, atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang sangat teramat banyak, yang saking banyaknya Allah katakan kita tidak akan sanggup untuk mengetahui secara keseluruhan dan menghitungnya, menunjukkan akan banyak dan luar biasanya rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah menjejakkan kakinya dan melangkahkan kakinya di permukaan bumi. Beliaulah Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat dari manusia terbaik. Bangga yang bukan sombong. Kita bahagia yang bukan ujub. Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, umat untuk seorang Nabi terbaik di permukaan bumi. Dan menjadi umat kewajibannya adalah mengikuti dan meneladani. Menjadi umat adalah kewajibannya mempelajari dari Nabi tersebut dan mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Maka jadilah seorang hamba yang patuh dan taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku saudariku muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan bahwa bumi dan seisinya itu milik Allah. Di dalam puluhan ayat dengan aneka ragam redaksi Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa langit dan bumi adalah milik Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang kita hafal, surat Al-Baqarah ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tak ada yang milik kita satupun. Semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah pemiliknya, Allah penciptanya.
Ayat yang seperti ini berulang-ulang dan beredaksi yang berbeda-beda. Di antaranya lahu mulkus samawati wal ardh wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, seperti yang ada dalam akhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Kemanapun mata kita menatap kepada sesuatu milik Allah. Takkan ada kita menatap kepada sesuatu yang bukan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna apa yang dikatakan oleh para ulama, fi kulli syai'in lahu ayah. Segala sesuatu adalah tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Tanda-tandanya adanya sang pencipta dalam segala sesuatu. Dan ini makna apa yang dikatakan para ulama, kemanapun kita menatap akan mengarahkan kita kepada Allah. Karena semua yang kita tatap adalah makhluk dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin mengajak saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk melihat segala-galanya. Tidak hanya langit, bumi, gunung, lautan, pepohonan, itu jelas Allah tabaraka wa ta'ala, sampai baju, sendok, mobil, pintu, teralis besi, itu milik Allah semuanya. Karena semua yang kita lihat walau hasil karya manusia, Allah yang ciptakan. Mobil ciptaan Allah. Allah yang memberikan ilmu kepada mereka untuk pandai membuat mesin, dan bahan baku yang mereka gunakan untuk membuat itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Saking manusia ini miskinnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, kalian orang yang tak bisa makan kalau kecuali aku beri makan kepada kalian. Dan kalian orang yang tidak punya pakaian kecuali saya berikan pakaian kepada kalian. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian orang yang lapar, gak bisa makan apa-apa kecuali orang yang saya berikan dia makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tak berpakaian, telanjang, illa man kasautu, kecuali orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Shadaqa Rabbul Alamin wa sadaqallahul azim. Silahkan antum lihat menu makanan dimanapun, berapapun panjang hidangan makanan, perhatikan, cari sesuatu yang bukan ciptaan Allah untuk hambanya. Coba cari. Ada sebutir nasi murni karya manusia? Ada selembar daun, dedaunan yang kita makan itu, sayur mayur yang kita makan, ada yang satu lembar murni karya manusia? Bukan Allah yang numbuhkan? Ada sepotong daging murni ciptaan manusia? Manusia bisanya apa? Ngolah. Ayam diberi ini, diberi ini, diberi ini, jadilah dia ayam bakar. Diberi ini, diberi ini, jadilah dia ayam goreng, ayam dan semacamnya. Semua itu ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sepanjang apapun, cari satu butir nasi yang bukan Allah yang berikan karunia itu kepada hambanya, tidak akan ketemu. Maka apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tadi menunjukkan bahwa ketidakpunyaan, kepapaan dan kemiskinan para hamba, yaitu kita, tak punya apa-apa. Sampai sebutir nasi pun bukan kita yang punya. Ya ibadi kullukum adin illa man kasautu. Semua kalian adalah orang yang telanjang kecuali aku yang memberikan pakaian kepadanya. Memang kelihatan produk A, produk B. Namun coba lihat, dari mana dia membuat pakaian itu? Kalau tidak dari tanaman, kalau tidak dari hewan. Tanaman dan hewan itu siapa yang menciptakan? Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Cari satu butir benang yang berasal dari bukan ciptaan Allah, nggak akan ada.
Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala selalu mengulang-ulang kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Agar manusia merasa dirinya tak punya apa-apa. Ketika dia tidak merasa dirinya tidak punya apa-apa, dia akan meminta kepada yang punya segala-galanya. Tapi kalau manusia sudah memiliki sifat saya punya, dia akan merasa tak membutuhkan siapa-siapa. Karena saya punya, mau apa lagi? Di dalam Al-Quran surat Al-Alaq, surat Iqra, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu pasti akan melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari surat Al-Alaq. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar akan melampaui batas. Maksud melampaui batas, berbuat maksiat, melanggar aturan Allah, diperintahkan tidak mau, dilarang dia kerjakan. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Apabila dia melihat dirinya, istaghna. Kalau kita melihat Al-Quran terjemahan, istaghna sering diterjemahkan dengan kaya. Sehingga kalau kita lihat Quran terjemahan itu, kita akan menemukan kalimat itu. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya, melihat dirinya sudah kaya. Dan makna kaya untuk kalimat istaghna masih kurang. Karena istaghna, makna yang paling cocok adalah tidak membutuhkan siapa-siapa. Saya berdiri di kaki saya sendiri, saya mampu segala-galanya, saya bisa mengerjakannya, saya mampu membelinya, saya mampu membayarnya, saya tidak butuh siapa-siapa lagi. Ini makna istaghna. Merasa diri mampu segala-galanya dan punya kemampuan segala-galanya tanpa membutuhkan siapa-siapa. Bahkan mungkin akan lebih parah dengan mengatakan orang lain yang butuh saya, bukan saya tidak butuh orang lain. Kalau sudah begini, Allah mengatakan pasti orang yang seperti ini berkecimpung dengan aneka ragam maksiat. Ar-ra'ahu istaghna, apabila dia merasa dirinya tak butuh lagi orang yang butuh dia. Sifat tidak membutuhkan siapa-siapa hanya sifat Allah. Hanya sifat Allah, ma'asyarul muslimin, yang tidak membutuhkan siapa-siapa. Dan seluruh selain dia membutuhkan dia, itu hanya sifat Allah. Itu dia makna firman Allah di dalam Al-Quran, Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa itu Samadiyah? Samadiyah adalah yang tidak membutuhkan siapa-siapa, karena ia mampu melakukan segala-galanya dan segala selain dia membutuhkan dia dan tergantung kepadanya. Ini makna Samadiyah. Dan itu hanya sifat Allah. Dan apabila sifat ini dimiliki oleh manusia, maka dia akan melampaui batas, berbuat maksiat. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah mengulang-ulang, kamu itu nggak punya apa-apa, yang punya itu hanya Allah. Kalian adalah miskin, kalian membutuhkan Allah tabaraka wa ta'ala, agar di dalam diri kita merasa ketergantungan kepada Allah yang sangat besar. Sehingga kita selalu lujuk kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, menengadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, meminta segala-galanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Ulama terdahulu, ulama salaf diriwayatkan, ketika di rumah istrinya mengatakan bahwa garam sudah habis, minta dulu kepada Allah, ya Allah berikan saya nikmat garam, lalu baru pergi mencari garam. Hadir di dalam diri mereka bahwa semuanya Allah, kalau bukan Allah yang beri, nggak bisa. Betapa seringnya kita ingin mencari sesuatu yang dia adalah milik Allah tanpa meminta kepada Allah. Yang ingin digarisbawahi dari kalimat ulama salaf ini, ketergantungan mereka yang sangat hati mereka kepada Allah, dan melihat segala-galanya milik Allah, minta kepada Allah sebelum berusaha mendapatkan apa yang diminta itu.
Sampai hal yang sekecil, yang sangat kecil bagi kita, yang mungkin tidak pernah di antara kita mungkin minta garam kepada Allah seumur hidup kita, karena kita merasa kita bisa mendapatkan garam di mana-mana. Tapi ketergantungan orang-orang yang hatinya sudah benar-benar bergantung kepada Allah, begitu biografi hidup yang telah mereka ukirkan. Sampai mereka mengatakan, saya merasakan nikmat Allah dalam setiap tarikan nafas saya. Setiap tarikan nafas saya merasakan ini adalah nikmat Allah. Betapa seringnya kita bernapas seolah-olah itu adalah kemampuan kita. Jawab saya, ma'asyarul muslimin, oksigen yang kita hirup itu karya kita, ciptaan kita, ciptaan manusia, atau Allah yang punya? Bisakah Allah seketika menghentikan oksigen? Akan tapi kita hirup oksigen tanpa merasa bahwa ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih penting? Dapat nikmat oksigen atau jadi presiden? Hah? Gak jadi presiden gak apa-apa, hidup kita gak jadi presiden gak ada masalah kan? Semua kita gak ada yang jadi presiden kan? Gak ada masalah, aman-aman aja hidup. Coba gak dapat oksigen. Beginilah para ulama hidup, orang-orang saleh yang menghambakan dirinya kepada Allah, benar-benar melihat nikmat-nikmat Allah dalam setiap gerak-gerik kehidupan mereka. Dan kita di sini atau di mana, Allahu a'lam, ana tidak ingat, ana sampaikan perkataan Rabi' bin Khusaim ketika dia minta kepada keluarganya memasak masakan lezat, padahal dia sudah lama tidak masak masakan lezat. Lalu kemudian dia ambil masakan lezat itu, dia berikan makan orang gila. Keluarganya marah-marah. Kami kira kami masak masakan lezat untuk engkau makan, karena engkau sudah lama nggak makan makanan lezat kesukaanmu itu, justru diberikan kepada orang gila. Kata Rabi' bin Khusaim, saya ingin memberikan kebaikan kepadanya. Keluarganya mengatakan, dia tidak tahu engkau kasih makan apa. Orang gila, selezat apapun makanan yang dibuat untuknya, dia tidak akan tahu. Kata Rabi', Allah tahu. Allah melihat saya memberikan kepadanya makanan lezat. Begini kehidupan para ulama, para orang-orang saleh yang selalu bergantung kepada Allah dan berinteraksi dengan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kita ambil dari surat Saba ayat yang ke 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Yang artinya, katakan wahai Nabi, silakan kalau kalian tidak mau menyembah Allah, silakan sembah orang-orang yang kalian anggap Tuhan selain Allah. Mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah itu, yang kalian agung-agungkan, yang kalian mulia-muliakan, yang kalian ingin meminta sesuatu kepadanya, satu, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak punya apa-apa di langit dan di bumi, walau hanya sebesar dzarrah. Tak punya apa-apa. Kalian meminta kepada selain Allah, yang kalian minta selain Allah itu nggak punya apa-apa. Satu biji zarrah. Zarrah adalah bahagian terkecil dari satu benda, itu dia zarrah. Apa nama sebuah bahagian terkecil dari suatu benda yang dikenal oleh manusia namanya? Sebutkan. Dulu disebut atom, sekarang disebut nano, entah apa lagi Anda nggak tahu. Itu benda terkecil yang diketahui oleh manusia. Itulah makna zarrah, hal yang terkecil dari suatu benda. Semua mereka tak punya apa-apa, walau hanya sebesar zarrah. Tak punya apa-apa, semua milik Allah. Wa ma lahum fihi ma min syirk. Mereka juga tidak berserikat dengan Allah. Mungkin memang tidak punya, namun Allah berserikat dengannya, menjadikannya partner.
untuk sesuatu di alam semesta? Enggak juga. Wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka juga tidak menolong Allah. Punya tidak, berpartner tidak, nolong pun tidak. Nasib siapa ini? Seluruh selain Allah. Seluruh selain Allah tidak punya apa-apa, tidak bersekutu dengan Allah, berpartner tentang sesuatu yang ada di langit dan di bumi, juga tidak menolong apapun untuk Allah melakukan apa yang Allah lakukan di langit dan di bumi. Enggak. Allah yang punya segala-galanya, Allah tidak punya sekutu dalam melakukan apa yang Ia akan lakukan di langit dan di bumi, dan Allah tidak pernah butuh pertolongan siapapun di langit dan di bumi untuk melakukan apa yang ada di langit dan di bumi ini. Sudah tiga, tidak punya apa-apa. Yang terakhir, wala tanfa'us syafa'atu indah illa liman adinalah. Dia pun tak mampu menolong kalian di sisi Allah. Sudahlah tak punya, tak berpartner, tak nolong, tak mampu memberikan syafaat. Itu yang kalian sembah. Ayat ini kata para ulama mengikis kesyirikan dan kekufuran sampai ke akar-akarnya. Ayat ini pembasmi syirik sekiranya difahami dengan baik dan benar, dan dihayati dengan baik dan benar, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hilang seluruh kesyirikan dari hati seorang hamba. Siapapun selain Allah tak punya apa-apa. Siapapun selain Allah bukan sekutu bagi Allah. Siapapun selain Allah tidak pernah nolong Allah. Allah tak membutuhkan pertolongannya. Bahkan tak bisa menolong kita, memberikan syafaat agar Allah bantu kita, tidak bisa juga. Kasih rekomendasi, ya Allah tolong fulan, nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala pengatur segala-galanya, pemilik segala-galanya, pengatur segala-galanya. Ini akidah yang terpatri dalam akidah seorang mukmin, dan wajib terpatri di dalam akidah seorang mukmin hal yang seperti itu, bahwa Allah lah pemilik segala-galanya, Allah lah subhanahu wa ta'ala pengatur segala-galanya. Tak ada seorang pun, siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala melakukan itu. Ayat berikutnya di dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-17. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apabila Allah memberikan kepadamu sebuah mudarat, apabila Allah memberikan kepadamu sebuah mudarat, berarti yang memberikan mudarat dalam hidup kita, sesuatu yang tidak kita sukai datang adalah siapa? Allah. Fala kashifa lahu illahu. Tak ada yang bisa mengangkat mudarat itu dari dirimu kecuali Dia. Wa iyyamsaska bi khairin, apabila Allah memberikan kepadamu kebaikan, fala radda li fadlih fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Di sini kaidah berikutnya, mudarat dan manfaat di tangan Allah. Mudarat dan manfaat adalah sesuatu yang dirasakan hamba. Sesuatu yang tidak dia sukai datang disebut mudarat. Sesuatu yang dia cintai datang kepadanya disebut apa? Manfaat. Dan Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Ini akidah ahlu sunnah. Buruk karena Anda merasa itu Anda tidak suka datangnya, maka Anda sebut buruk. Namun Allah tidak pernah menciptakan sebuah keburukan.
Yang Allah lakukan kalau tidak kasih sayang, kalau tidak keadilan. Ketika Anda diadili dengan keadilan Allah, kemudian Anda merasa yang Anda terima sesuatu yang tidak Anda sukai, namanya mudarat. Jadi mudarat nisbi, bergantung kepada bagaimana Anda melihatnya. Bahkan tidak jarang orang melihat rahmat adalah mudarat. Contoh, dia mau dagang, ternyata hujan lebat nggak jadi dagang. Bagi dia, pandangan dia, hujan itu bagi dirinya adalah mudarat. Padahal siapa yang mengatakan hujan adalah mudarat? Hujan adalah rahmat. Tapi tak jarang manusia salah pandang, sehingga rahmat yang Allah berikan dia pandang mudarat. Kenapa? Disebabkan dia sedang membutuhkan tidak hujan. Dia pergi berdagang, biasanya berdagangnya keliling, hujan lebat, akhirnya dia harus berteduh, dan orang pada berteduh dan pada diam di rumah. Akhirnya dagangan malam itu nggak laku. Binisbah dengan dirinya, dia menganggap hujan itu baginya adalah mudarat yang datang pada hari itu. Namun apakah hujan itu adalah mudarat? Tidak mudarat. Hujan itu adalah rahmat. Neraka mudarat bagi yang ada di neraka. Sementara neraka itu adalah keadilan Allah. Allah ketika melakukan keadilan, saudari kaum muslimin, gak ada yang salah. Bahkan keadilan itulah hal yang harus terjadi dan harus diwujudkan. Namun ketika yang diadili, dihukum dengan keadilan yang tidak ada kezoliman di dalamnya sedikit pun, dan itu yang Allah lakukan, ternyata dia dihukum masuk neraka, na'udzubillahi min dzalik, baginya neraka adalah mudarat. Sementara neraka itu sendiri ciptaan Allah, adalah keadilan Allah. Dan ini banyak kaum muslimin yang kurang bisa memahami. Sebahagian kaum muslimin ya, kenapa ada neraka? Manusia bertanya dan mempertanyakan kenapa ada neraka. Akhi fiddin, kenapa Anda tidak bertanya kenapa ada penjara di permukaan bumi? Kenapa Anda tidak bertanya adanya penjara di permukaan bumi? Untuk apa penjara dibuat orang? Menghukum para kriminal. Betul tidak? Kenapa kita tidak merasa penjara itu? Kenapa ada penjara? Kenapa enggak usah ada penjara aja di permukaan bumi gitu? Penjara tempat dihukumnya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, pembunuh, dan yang lainnya, perampok. Dan kita tidak pernah merasa penjara itu adalah hal yang buruk. Semua kita merasakan bahwa penjara perlu untuk menghukum orang-orang yang seperti itu. Nah, kaidah sama dengan neraka. Kenapa Anda di dunia masalah penjara Anda tidak bertanya kenapa ada penjara? Urusan Allah membuat neraka, lalu Anda kenapa ada neraka? Kita katakan jawabannya sama, untuk menghukum para kriminal secara syariat. Disuruh mengibadati Allah, dia menyembah matahari. Disuruh mengibadati Allah, dia menyembah nabi. Disuruh mengibadati Allah, dia menyembah wali. Disuruh mengibadati Allah, dia menyembah sapi. Dihukum oleh Allah. Dikasih nikmat, dicurahkan nikmat, justru meminta kepada selain Allah dan memuja dan memuji selain Allah dan melupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mudarat dan manfaat, kebaikan dan mudarat itu binisbah manusia yang memandangnya. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepada engkau ya Rabb. Wasyarru laisa ilaik, Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Keburukan dan kebaikan sudut pandang manusia kepada sesuatu yang datang menimpa kepadanya. Baik, kita kembali kepada ayat. Allah tabaraka wa taala mengatakan, kalau engkau didatangkan keburukan kepadamu, tak akan ada yang bisa mengangkat keburukan itu kecuali Allah. Sama saja kalau Allah berikan kepadamu kebaikan, yang bisa mengangkat kebaikan itu dari dirimu Allah juga. Baik. Kenapa saya berpanjang lebar dalam 3 kaidah-kaidah penting ini?
Kaidah yang pertama, semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kaidah yang kedua, ayat yang ada dalam surat Saba tadi, semua selain Allah tak punya apa-apa, tak memiliki sekutu bersamaan dengan Allah, tak menolong apapun Allah dalam menjalankan semua yang ia perbuat di langit dan di bumi, bahkan tidak mampu memiliki pertolongan di sisi Allah, memberikan syafaat agar diberikan rahmat dan yang lainnya kepada seseorang. Ini kaidah besar. Dan kaidah berikutnya adalah yang ada dalam surah Al-An'am ayat yang ke 17 ini, bahwa manfaat dan mudarat semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa semua ini kita sampaikan? Untuk apa yang menjadi sesuatu kewajiban kita, yaitu serahkan segalanya kepada Allah. Serahkan segalanya kepada Allah. Inilah sifat yang Allah inginkan dari seorang hamba. Kita tidak menguasai langit dan bumi. Bukan kita penciptanya, bukan kita yang mengaturnya, dan kita tidak menolong Allah menjalankannya. Kita hanya menjalankan apa yang Allah yang inginkan di langit dan di bumi. Oleh karena itu, seorang hamba dilarang memiliki sifat penguasa. Walaupun dia pemimpin, tapi tidak boleh memiliki sifat penguasa. Ini punya saya, ini wilayah kekuasaan saya penguasa daerah itu. Ini percikan kesombongan yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam diri seorang hamba. Dan neraka jahanam Allah ciptakan tempat berkumpulnya manusia-manusia sombong. Wahai manusia, apa yang engkau katakan bahwa engkau punya ini, itu wilayah kekuasaanmu, engkau mengatur di sana, engkau melakukan ini, melakukan itu. Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang Allah stop nikmat oksigen dari dirimu? Bisakah engkau lakukan itu kalau 15 tahun yang lalu Allah cabut nikmat jantung dari dirimu? Kesombongan manusia yang luar biasa karena dia lupa semua itu milik Allah, semua itu Allah yang ngatur, dia hanya nerima. Akhirnya merasa punya. Setelah merasa punya, merasa kaya. Setelah merasa kaya, merasa tak butuh siapa-siapa. Justru orang yang butuh dia. Saya mau apa lagi? Sawit saya 10.000 hektar. Pemasukan per hari 1 miliar. Saya tak butuh orang lain. Subhanallah. Sawitmu 10.000 hektar, kerjakan sendiri, jangan pakai orang lain. Tanam sendiri, panen sendiri, angkat sendiri. Bisa? Engkau menjadi dirimu karena engkau sangat membutuhkan orang lain. Semakin banyak hartamu, ketika itulah engkau sangat membutuhkan orang lain yang banyak untuk menjalankan harta itu. Itu saja menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sangat lemah. Siapa yang bisa ngurus 10.000 hektar sawit coba? Sendirian. Tanam sendiri, rawat sendiri, pupuk sendiri, panen sendiri, angkat sendiri, jual sendiri. Semakin engkau kaya, semakin membutuhkan banyak tenaga manusia. Tanpa mereka engkau bukan siapa-siapa. Maka sifat seorang hamba adalah merendah, tawadhu', tidak merasa diri penguasa, tidak merasa diri pemilik, tidak merasa diri pengatur. Kenapa? Memang itulah sifat yang diinginkan Allah dari seorang hamba. Tawadhu' lillah, bertawadhu'lah kepada Allah tabaraka, rendahkan dirimu kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Imam Muslim, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu' kepada Allah, Allah angkat dia setinggi-tingginya. Dan sebaliknya adalah berlaku. Barang siapa yang ingin tinggi di permukaan bumi, Allah hinakan sehina-hinanya. Lihatlah manusia yang ingin
benar-benar merasa paling tinggi di antara manusia lain bernama Fir'aun. Lihat bagaimana namanya saja sudah sangat membuat manusia muntah. Siapa dia? Penguasa dunia loh Pak. Tetapi sombong. Padahal Allah tegur berkali-kali. Dikirim kutu. Akhirnya di mana-mana ada kutu, bingung gimana ini. Mana ada penguasa bingung berhadapan dengan kutu. Minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Kalau ia angkat kutu ini, kami ikut Musa. Kami ikut, kami beriman kepadamu. Nabi Musa berdoa kepada Allah, pemilik kutu itu. Kutu pun pada minggir, hilang. Ikut Firaun? Enggak. Kembali dia kepada jiwa penguasanya. Allah tegur lagi, Allah kirimkan belalang. Di mana-mana belalang. Anda penguasa, coba berhadapan dengan belalang ini coba. Kalau memang Anda penguasa, belalang apa? Cuma belalang bisa diatur. Allah menunjukkan kepada Firaun, kamu nggak bisa apa-apa, berhadapan dengan belalang aja nggak bisa. Kaum Ad merasa diri kaum yang terkuat di permukaan bumi, Allah hancurkan hanya pakai angin. Allah tidak kirim tentara-tentara yang lain, Allah hanya kirim angin hancur. Maka apabila kita membaca ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah benci, karena sifat sombong yang ada pada diri mereka, mereka merasa mereka lah penguasa, mereka yang serba bisa, mereka yang mengendalikan, mereka yang mengatur. Tidak saudaraku, Anda penduduk bumi, bumi dan langit milik Allah, Allah yang ngatur segala-galanya. Perhatikan hidupmu, wahai muslim. Anda punya keinginan, dan keinginan dirimu itu terbagi 4. Keinginan dirimu untuk melaksanakan ketaatan dan terjadi. Keinginan dirimu untuk melaksanakan ketaatan namun tak terjadi. 3. Keinginan dirimu untuk berbuat maksiat dan terjadi. Yang keempat, keinginan dirimu berbuat maksiat dan tidak terjadi. Tidak ada yang lain, habis. Keinginan dirimu untuk berbuat sesuatu yang diizinkan Allah, dihalalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan terjadi apa yang Anda inginkan. Dan keinginan untuk melakukan hal yang sama tidak terjadi. Kali ini terjadi, kali ini tidak. Siapa yang ngatur? Allah. Keinginan dirimu untuk melakukan sebuah maksiat, hal yang tidak diridhoi Allah, hal yang tidak disukai Allah. Manusia berbuat maksiat karena dia ingin berbuat maksiat, bukan dipaksa oleh Allah. Itu akidah Jabariyah yang sesat, yang mengatakan Allah yang ngatur segala-galanya, saya tidak punya keinginan, Allah yang ngatur keinginan saya. Anda punya keinginan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma tasyaun, tidaklah kalian berkeinginan. Berarti manusia punya keinginan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kebenaran sudah datang dari Rabbmu, siapa yang ingin beriman, berimanlah, siapa yang ingin kufur, kufurlah. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang senada menunjukkan bahwa manusia punya keinginan. Dia yang ingin kufur, ya silakan kufur. Dia yang ingin beriman, silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah, bagi siapa yang ingin kufur, kufurlah. Menunjukkan bahwa manusia punya kekuatan berkeinginan. Anda juga terkadang manusia berkeinginan untuk berbuat maksiat, dan yang Anda inginkan dari maksiat itu terjadi. Namun kadang lain Anda ingin berbuat maksiat, tidak terjadi. Fahamlah Anda bahwa bukan Anda yang ngatur hidup Anda, bukan kita yang ngatur hidup kita. Boleh kita berkeinginan, boleh kita berusaha, namun yang akan mengaturnya adalah Allah. Maka serahkan kepada Allah. Serahkan segala-galanya kepada Allah urusanmu. Jadilah hamba yang benar-benar, ya Rabbku, aku adalah hamba, Engkaulah penguasa. Aku hanya akan
menjalankan apapun yang kau putuskan dalam hidupku. Terkadang kau berikan kepadaku manfaat, akan aku syukuri. Terkadang kau berikan aku mudarat, aku akan bersabar. Dan usahakanlah kita selalu memiliki sifat yang seperti ini. Apapun yang terjadi saudaraku, tak mungkin kita dan apa yang kita inginkan itu yang akan menang di permukaan bumi. Nggak mungkin. Yang akan menang di permukaan bumi adalah apa dan diinginkan oleh Allah terjadi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berulang-ulang menyebutkan di dalam Al-Quran, menggandeng antara nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Innallaha kana aliman hakima. Innahu alimun hakim. Alim dan Hakim. Alim maha tahu segala-galanya. Allah maha tahu kebutuhan kita apa. Lebih tahu daripada kita. Oleh karena itu di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat sekian, saya tidak hafal ayat keberapa, Allah mengatakan kadang-kadang kalian menginginkan kebaikan, kalian inginkan sesuatu yang menurut kalian kebaikan, padahal itu buruk untuk kalian. Dan kalian anggap sesuatu buruk, padahal itulah yang baik untuk kalian. Kenapa? Kalian tidak tahu, Allah tahu. Wallahu ya'lam. Allah tutup ayat dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Maka seorang hamba hidup dengan sifat menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur apa yang Allah inginkan untuk diri saya. Tapi ini tidak menafikan ikhtiar. Faham? Ini tidak menafikan usaha ke arah yang kita anggap baik. Saya hanya berbicara di poin di atasnya. Adapun berikhtiar diperintahkan Allah. Menurut kita itu yang baik yang kita lakukan dan jalannya adalah jalan yang diizinkan Allah, laksanakan. Soal apakah yang baik yang kita inginkan itu akan Allah berikan kepada kita atau Allah halangi, kita tidak dapat, serahkan kepada Allah. Dan ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, inni ahmilu hammad du'a wa la ahmilu hammal ijabah. Yang saya pentingkan itu saya berdoa dan berdoa kepada Allah. Yang bukan yang saya pentingkan itu adalah dikabulkan atau dikabulkan. Bukan. Kenapa? Karena mengkabulkan tidak mengkabulkan kembali kepada ilmu Allah yang tahu maslahat dan mudarat untuk diri seorang hamba. Alangkah banyaknya manusia minta kaya. Tahukah dia kalau dia kaya, akankah dia ke surga atau ke neraka? Belum lama ini, di majelis ini, ada yang mengatakan, Ustadz begini penderitaan saya, bagaimana kalau saya menginginkan kematian? Dan saya menjawab, Anda inginkan kematian, yakinkah Anda setelah mati Anda akan mendapatkan nikmat kubur? Yakinkah Anda setelah kematian tidak mendapatkan petaka yang lebih dahsyat daripada kehidupan Anda di dunia ini? Jadi usaha itu perintah Allah menuju kebaikan yang kita anggap kebaikan, dan jalan menuju kebaikan yang kita anggap kebaikan itu jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Yang kita tuju sesuatu yang diridhoi Allah, jalan menuju yang kita tuju jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dua hal itu kita lakukan. Namun ketika kita melakukan itu, hati kita tetap kepada bahasan yang tadi. Jadilah hati seorang hamba. Minta kepada Allah, dan jangan, ya Allah harus kabulkan. Saya minta udah berkali-kali, masa nggak dikabulin sih? Biarkan Allah. Allah alim, lebih tahu siapa kita. Lebih tahu manfaat dan mudarat untuk kita. Dan hakim, Allah maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, nggak pernah salah letak. Memberikan sesuatu kepada orang di pemberian yang benar, nggak pernah salah beri. Yang seharusnya kaya dimiskinkan, seharusnya miskin dikaya, nggak pernah. Allah melakukannya sesuai dengan keadilan
diletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, pada orang yang benar, di waktu yang benar. Lihatlah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Allah perjalankan dari Madinah menuju Mekah di tahun ke-6 Hijriyah dalam berihram. Bagi siapa di antara kita yang pernah berumrah atau berhaji, tahu ribetnya pakai ihram. Apalagi untuk pertama kali. Hanya 2 lembar pakaian, satu di bawah, satu di atas. Perjalanan dari Mekah Madinah, jalan kaki, sebagian para sahabat, sebagian di atas unta. 10 hari 10 malam baru sampai ke Mekah. Rasul berjalan bersama para sahabatnya, 1.700 orang. Ketika sudah sampai di Mekah, Allah suruh kembali ke Madinah di perang Hudaybiyah. Apa yang dilakukan Rasul? Ya terserah Allah. Allah perintahkan saya berangkat, berangkat. 10 hari 10 malam berjalan sampai di Mekah. Allah suruh balik Madinah, balik Madinah. Coba kira-kira kita suatu saat istri panggil, atau kita adalah suami, kita manggil istri, tolong datang ke tempat ini, perjalanan 10 jam. Akan sampai di tempat itu, balik arah, pulang lagi ke tempat asal. Ngedumbelnya gimana coba? 10 jam loh saya udah. Rasulullah dan para sahabat 10 hari 10 malam. Dan kejadian di perang Hudaybiyah itu menunjukkan kepatuhan dan ketaatan para sahabat kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa. Awalnya mereka dikatakan kita akan berumroh, kita akan masuk Masjidil Haram, aman, kita akan potong rambut. Bahagia para sahabat, apalagi muhajirin, kampung mereka Mekah. Berangkat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. 40 kilo menjelang sampai di kota Mekah, Quraisy menghadang dengan pasukan. Nggak boleh masuk wilayah kekuasaan kami. Rasulullah dan Quraisy masih dalam perang. Namun Quraisy adalah kaum yang memuliakan Ka'bah. Dan Nabi Muhammad masuk bukan untuk berperang, tapi masuk untuk memuliakan Ka'bah dengan cara yang benar. Quraisy memuliakannya dengan cara yang batil, pakai kesyirikan. Jadi Quraisy bingung antara musuh dan orang yang akan memuliakan Ka'bah yang mereka muliakan juga. Tapi Quraisy nggak mau Nabi Muhammad masuk. Stop, kami akan perangi. Para sahabat melihat Quraisy bersiap, mereka siap dengan perang. Ya, siap ke perang ya Rasulullah. Padahal mau ibadah, tak membawa senjata perang. Dikatakan perang, siap perang. Oke. Kata Nabi SAW setelah itu, kita nggak jadi perang. Quraisy nggak jadi ingin berperang, kita nggak jadi perang. Ya udah nggak jadi. Dikirim dikirim siapa? Utsman, delegasi untuk berdiskusi dengan Quraisy. Dapat kabar Utsman terbunuh. Kalau utusan sudah dibunuh, itu tandanya tidak ada negosiasi, yang ada perang. Akhirnya perang lagi. Ya sudah, Rasul sampai ambil baiat. Rasul ambil apa? Baiat di bawah pohon, bahwa kalian harus menolong agama Allah, mempertahankan agama Allah walau sampai meninggal dunia tetes darah terakhir. Dan semua sahabat siap perang lagi. Coba awalnya perang, oke. Setelah itu nggak jadi, udah nggak jadi. Perang lagi, udah perang lagi. Awalnya panas, siap mereka panas. Didinginkan, dingin. Panas lagi para sahabat. Mereka benar-benar patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata setelah itu Utsman datang radhiyallahu anhu. Kata Rasul, nggak jadi perang, Utsman nggak terbunuh, nggak jadi lagi. Terakhir balik ke Madinah, kata nggak jadi umroh. Balik ke Madinah, 10 hari 10 malam lagi perjalanan. Apa yang terjadi? Mereka adalah kaum yang pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Mereka adalah kaum yang tahu
Ini semua Allah yang ngatur Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya makhluk ciptaan Allah yang diperintah dan dilarang. Terserah Allah mau perintah apa dan larang apa. Dalam perintah Allah terdapat kebaikan untuk kita, dalam larangan Allah terdapat keburukan untuk kita. Bukan terserah kita maunya apa. Sering manusia kalau dilarang berbicara yang kotor misalnya oleh kawan-kawannya, terutama kawan-kawan nongkrong dan semacamnya, dia bilang terserah saya, mulut-mulut saya. Hal yang sama coba praktekkan. Terserah Allah. Makhluk ini milik Allah, bumi milik Allah, langit milik Allah, Allah yang ngatur, terserah Allah. Dan itu yang benar. Adapun mulut-mulut saya terserah saya, itu salah, karena mulut Anda milik Allah, terserah Allah ngaturnya. Disuruh membaca Al-Quran, disuruh jujur, disuruh membahagiakan orang lain, disuruh untuk memuliakan orang tua, disuruh untuk bertakbir, membaca Al-Fatihah di dalam sholat dan yang lainnya. Terserah Allah, mulut milik Allah kok. Dan melarang sesuatu dari mulut, dilarang dusta, dilarang ghibah, dilarang bersumpah dengan nama selain Allah. Terserah Allah, karena mulut ini milik Allah, Allah yang punya. Terserah Allah ngatur apa. Ini dia sifat seorang hamba. Kalau ingin menjadi hamba, hidup akan nyaman. Kenapa? Ya sudah, kita hanya menjalani apa yang Allah putuskan. Kita minta, ya Allah begini. Allah kabulkan, alhamdulillah. Berarti Allah putuskan kebaikan. Allah tidak kabulkan, ya sudah, kita jalani apa yang Allah tidak kabulkan dari permintaan kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, jangan kalian isti'jal di dalam berdoa. Apa itu isti'jal? Dia katakan, saya sudah berminta, saya sudah meminta, namun sampai sekarang belum dikabulkan juga. Saya punya kenalan di kota Pekanbaru, seorang orang tua yang punya anak pertama cewek, kedua cewek, ketiga cewek. Mulai dia minta kepada Allah, ya Allah, minta saya anak cowok, ya Allah, saya butuh anak cowok. Lahir anak yang keempat, cewek lagi. Ya Allah, minta cowok, ya Allah, minta cowok. Hamil istrinya, lahir anak yang kelima, cewek lagi. Akhirnya pergi umroh, minta kepada Allah di Raudhah, ya Allah, minta anak cowok ya Rabb, walau doyan berantem enggak apa-apa. Allah kasih. Allah kasih, Pak. Maksa Allah. Ya Allah, kenapa kau belum kabulkan juga doaku? Kasih, ya Allah. Udah bertahun-tahun saya minta anak cowok nggak dikasih. Ya sudah, mau dikasih anak cowok suka berantem pun nggak apa-apa, saya terima ya Allah. Benar, Allah kasih. Itu anak kalau sudah di kantor polisi pasti berantem. Nggak ada urusan yang namanya mencuri, urusan yang lain nggak ada, nggak pernah. Urusan berantem dari SD sampai SMA. Akhirnya pergi umroh bareng saya, merevisi doa. Saya tahunya karena beliau cerita, saya umroh ini Ustaz, merevisi doa saya. Datang lagi ke Raudhah, ya Allah, ya Allah. Ya, biarkan Allah yang ngatur. Jangan paksakan kehendak kita kepada Allah. Siapapun di antara kita sekarang ini yang sudah punya istri, sudah punya suami, belum punya anak, biarkan Allah yang ngatur. Serahkan kepada Allah. Betapa seringnya kita merasa dizolimi oleh Allah ketika Allah tidak berikan anak. Mana nikmat oksigen? Mana nikmat mata, mana nikmat jantung, mana nikmat darah, mana nikmat tulang, mana nikmat makanan, mana nikmat minuman, mana nikmat beragama Islam. Hilang gara-gara anak aja. Lalu merasa Allah menzolimi kita. Allah kasih orang lain sementara Allah tidak kasih kita. Sering seperti itu. Subhanallah. Allah hidupkan dirimu, bukan itu nikmat yang sangat besar? Allah jadikan engkau adalah seorang muslim dan muslimah, bukan itu nikmat yang sangat besar? Kenapa hilang nikmat-nikmat besar itu hanya karena keinginan kita tidak dikabulkan Allah? Maka serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan yakinlah, di saat Allah memberikan mudarat kepada dirimu, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Pertama, serahkan kepada Allah, ini keputusan Allah. Dua, jangan ngedumel. Jangan ndak ridho, saya nggak suka, saya protes dengan. Tiga, yakini bahwa di balik ini ada suatu hikmah yang Allah inginkan. Ada sesuatu yang Allah inginkan.
Jadikan yang keempat, jadikan dia introspeksi diri. Mungkin ada dosa saya, Allah tegur dengan musibah ini sehingga saya harus berbenah. Dan yakini ketika Anda bersabar, Allah ingin memberikan kebaikan-kebaikan yang besar kepadamu setelah itu, baik di dunia atau di akhirat. Sehingga ketika diberikan mudarat, seorang hamba siap. Jadi manfaat dan mudarat di tangan Allah, Allah yang ngaturnya. Langit dan bumi milik Allah, termasuk kita milik Allah. Terserah Allah mau atur apa, kita hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hiduplah sebagai seorang hamba yang pandai menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, waktu yang tersisa bi'ifnillahi azza wa jal kita jadikan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Salah satu di antara yang berhubungan dengan tema adalah mengucapkan insya Allah untuk sebuah perbuatan yang akan kita lakukan nanti. Semakin seorang hamba punya sifat yang tadi, semakin dia tidak akan hilang dalam mengucapkan insya Allah. Semakin seorang hamba punya sifat yang tadi, benar-benar tergantung kepada Allah, dia serahkan urusannya kepada Allah, semakin seorang hamba itu akan selalu datang dari lisannya kalimat insya Allah untuk sesuatu yang akan dia lakukan. Kenapa? Dia benar-benar tahu dia ingin, tapi belum tentu Allah ingin. Dan Allah tabaraka wa ta'ala pernah menegur Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kali lupa mengucapkan insya Allah. Lupa padahal. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Allah membakar kebun kaum yang tidak mengucapkan insya Allah ketika akan memanen. Besok kita panen, malam kita berangkat, subuh. Mereka, Allah katakan wala yastathnun. Mereka tidak mengucapkan istithna, insya Allah tidak mereka ucapkan. Malam itu Allah kirim api terbakar. Malam-malam subuh mereka bergerak pergi ke kebun mereka, nggak ada lagi hasil kebun, udah habis terbakar malam tadi. Allah mengatakan wala yastathnun karena mereka tidak beristithna. Dan Rasul SAW ditegur oleh Allah sehingga turun firman Allah di dalam Al-Quran. Ketika ditanya oleh orang Quraisy tentang Dzulqarnain, Nabi mengatakan besok saya beritahu kepada kalian. Lupa Nabi mengucapkan insya Allah, ditegur oleh Allah. 1 bulan Allah nggak turunkan berita tentang Dzulqarnain. Sehingga ditertawakan oleh orang Quraisy. Hai Muhammad, mana Dzulqarnain? Cerita Dzulqarnain. Saya akan datangkan. Insya Allah. Baru setelah satu bulan Allah turunkan. Bersamaan turunnya firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan besok saya akan lakukan kecuali kalau diiringi dengan kalimat insya Allah. Saya juga ditegur suatu saat, lupa insya Allah. Mau pergi pengajian jam 10, tinggal 2 belokan lagi. Belokan pertama ke kiri hanya sekitar 20 meter, belokan kedua ke kanan hanya sekitar 30 meter. Ketemulah masjid tempat kajian itu. Dan ketika akan belok itu, datang telepon dari panitia, Ustadz kajian, iya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Tiba-tiba datang sepeda motor, nabrak saya dari depan. Sepeda motornya masuk kolong. Akhirnya setengah jam baru sampai. Ustadz, gimana yang 1 menit tadi? Saya katakan, saya tanya, saya tadi ngucap insya Allah enggak? Enggak Ustadz. Ya berarti ditegur oleh Allah. Akhirnya ngurusi nabrak, orang yang nabrak saya juga. Setengah jam baru kemudian bisa sampai ke musola. Dari situ saya punya pengalaman pahit. Lupa mengucap insya Allah itu kadang-kadang Allah berikan teguran pahit kepada kita. Dan seorang hamba yang semakin kental terkaitannya dengan Allah sang pengatur, selalu kalau ingin melakukan sesuatu ucapkan apa? Insya Allah. Kita nanti ketemu ya. Insya Allah. Besok begini. Insya Allah. Nah, apakah keutamaan berserah diri kepada Allah? Keutamaannya
Banyak sekali di antaranya Anda hidupnya nyaman. Apapun yang Allah mau, Allah lakukan kepada diri kita dan siap. Sehingga kita jauh daripada sifat tasakhut, marah dan benci kepada keputusan Allah. Keluar dari sifat seorang hamba. Kemudian kita yakin bahwa apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita, walau sesuatu yang kita inginkan, suatu saat pasti Allah angkat. Sehingga dalam menjalani musibah itu pun kita tetap tenang. Kita berhusnudzon, Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik setelahnya. Karena Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga hidup itu tenang. Dan hidup itu tidak rakus. Kenapa? Kata kita berikhtiar, keputusan di tangan Allah. Dan rakusnya manusia terhadap sesuatu yang dia inginkan karena merusak agamanya. Dan itu yang Rasul katakan, tidaklah dua serigala yang sedang lapar dikirim kepada seekor kambing lebih merusak dibanding dua sifat manusia merusak agamanya. Tamak terhadap harta dan tamak terhadap jabatan dan pangkat di tengah manusia. Kedua ketamakan ini merusak agama manusia lebih parah daripada dua ekor serigala merusak seekor kambing, dua serigala yang sedang lapar. Dan semua itu tidak akan terjadi bagi hamba yang pandai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita terkadang mengatakan saya tidak butuh siapa-siapa, tapi hanya butuh Allah? Apakah itu diperbolehkan? Nggak bisa. Antum merasa tak butuh siapa-siapa walaupun hanya Allah saja, kemudian tak butuh siapa-siapa selain Allah. Maknanya butuh Allah itu Allah yang akan mengatur melalui hamba-hambanya, dan Anda butuhkan hamba itu. Oleh karena itu ikhtiar diwajibkan. Karena Allah akan mengatur segala-galanya melalui hambanya. Namun Allah, kalimat hasbunallah, cukup bagi kami Allah, bukan berarti menafikan orang lain yang akan datang membantu kita karena Allah takdirkan. Maka kita tidak butuh manusia. Siapa? Kita ini siapa yang tidak membutuhkan manusia? Coba. Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd dalam salah satu kitabnya mengatakan, satu potong roti itu tidak akan bisa dinikmati manusia kecuali dengan banyaknya tenaga manusia lain untuk satu potong roti itu. Itulah manusia saking lemahnya. Satu potong roti butuh apa? Butuh orang-orang yang membuat alat pertanian, butuh yang bertani, butuh yang berdagang, butuh yang membuat alat roti, butuh yang membuat roti, butuh yang dagang roti baru sampai ke kita. Itu hanya satu potong roti membutuhkan tenaga puluhan manusia untuk sampai kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak butuh orang-orang di sekitar kita? Kita membutuhkan mereka, tetapi tidak kepada mereka dan melupakan Allah. Tetap hati kita tertambat yang paling tinggi dan paling besar yang kita harapkan hanya Allah. Ini makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka letakkan pada tempat yang benar. Saya tidak butuh siapa-siapa kecuali hanya butuh Allah. Kita butuh Allah dan butuh orang-orang yang Allah akan kirim kepada kita untuk kebaikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak boleh orang dulu yang kita butuhkan, baru setelah orang tak bisa baru ngadu kepada Allah. Itu yang salah. Setelah manusia semuanya tak mampu, datang ini, usaha pertamanya selalu kepada manusia, seluruh pintu manusia tertutup, baru ingat Allah. Oh iya ada Allah, baru sholat tahajud, nangis minta kepada Allah. Dia lupakan Allah dalam perkara hidupnya. Dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangi sini berharap meminta, melas tak dapat, datang ke sini minta, melas nggak dapat, datang ke sini merasa seluruh manusia, pintu manusia tertutup. Dia bingung, baru ingat, oh ya ada Allah. Baru pergi sholat tahajud, baru minta. Subhanallah, itu pun Allah masih kabulkan loh Pak. Itu pun masih Allah kabulkan. Doa orang terjepit setelah minta kemana-mana tidak dapat, akhirnya minta kepada Allah dengan merintih, minta, menangis, Allah masih kabulkan. Walaupun Allah dijadikan yang terakhir. Lihat bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah. Lihat bagaimana sabarnya Allah dengan sifat-sifat hambanya. Berhadapan dengan perilaku hamba yang
menghilangkan Allah dalam kepentingan mereka. Dan itu banyak manusia seperti itu sekarang ini. Begitu ada perkara yang dia ingat makhluk, yang dia ingat makhluk. Setelah seluruh makhluk yang dia harap bisa menolongnya tak bisa, dia baru frustasi dan baru, oh ada Allah, baru mengetuk pintu langit dengan doanya. Waliyadzubillah. Dan bukan itu cara yang benar. Allah, Rasul mengatakan, di saat lapang ngadu terus kepada Allah, di saat sempit Allah akan bantu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika Anda lapang, ketika Anda tidak sedang mendapatkan mudarat, terus kenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada Anda mudarat, ketika mudarat datang kepadamu, Allah akan tolong dan bantu. Kenapa? Di masa-masa lapang Anda adalah manusia yang ingat Allah. Maka siapapun di antara kita yang dapatkan mudarat, dan sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dan rajin beribadah, absyir bil khair, Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Itu janji Rasulullah, dan janji Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanyaan, ya pertanyaan saja, jangan ngirim surat gitu. Ini bukan pertanyaan, ini surat yang dikirim. Untuk bacanya aja butuh waktu. Belum memahaminya, belum menjawabnya. Kita hanya menerima pertanyaan, kita nggak menerima surat. Pertanyaan sebesar itu kan mungkin bisa disimpulkan dalam pertanyaan ringkas, 2 baris, 3 baris, intinya saja. Namun harus baca semuanya, Masya Allah. Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita berbelanja di sebuah warung di mana kita sudah mengetahuinya pemiliknya itu adalah orang Syiah? Abu Bakar belanja sama orang Yahudi. Abu Bakar belanjanya sama orang Yahudi. Abdurrahman bin Auf belanjanya ke orang Majusi. Anda lebih warok kayaknya dari Abu Bakar ya. Ya akhi, transaksi dunia adalah dunia. Anda mau belanja, mau beli dari manapun, asal yang Anda beli benda halal, yang dihalalkan Allah untuk dibeli, maka nggak ada masalah. Dari siapapun, termasuk orang kafir. Karena transaksi dunia itu tidak dilihat muslim atau kafir. Transaksi dunia berlaku, asal yang dibeli halal, caranya halal, bendanya halal, cara mendapatkannya halal. Udah, siapapun orang itu. Kalau kita tak boleh membeli dari orang kafir, benda-benda dari orang kafir dilarang dalam syariat kita, berat hidup antum. Coba lihat, beli barang made in mana itu? Hampir nggak ada made in Bogor gitu, nggak ada. Nggak ada, hampir nggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu segala-galanya. Sampai Rasul pun minjam dari orang Yahudi. Transaksi duniawi nggak ada masalah. Bukankah orang Yahudi hasil dari perniagaannya dia jadikan untuk mengibadati selain Allah? Bukankah orang Nasrani, orang Majusi, hasil daripada perniagaan mereka akan jadikan untuk menyembah selain Allah? Tapi tetap Nabi dan para sahabat bertransaksi, tak menghalangi itu. Oleh karena itu sering ada di Indonesia ini seruan boikot produk ini karena berasal dari sini, karena mereka, subhanallah, itu adalah duniawi, tidak ada hubungannya sama agama. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon doanya dan mohon motivasinya
agar selalu istiqamah di zaman fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya berdoa untuk saya dan kita semuanya. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk berpegang teguh dengan agama kita. Menjadi orang soleh itu tidak berat, asal kita mau. Hanya dua saja. Pertama, ketahui halal haramnya. Yang kedua, kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah itu aja. Ketahui halal haramnya. Kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, jadi orang istiqomah sudah. Jadi orang soleh sudah. Syaitan mungkin akan datang kepada kita. Syaitan mungkin akan datang kepada kita menganggap jadi orang soleh itu ribet. Jadi orang soleh itu susah. Yang mengatakan susah siapa? Hanya 2 poin tadi kok. Ketahui dulu halal haramnya. Jangan asal mau kerjakan, asal mau kerjakan. Nanti cari halal haramnya. Sering kita kebingungan setelah mengerjakan yang haram kemudian baru cari hukumnya ternyata haram, mundur susah. Maka sebelum maju, tanya dulu halal haramnya. Cari dulu halal haramnya. Tak tahu tinggal tanya, halal nggak ini, boleh nggak begini. Kalau halal kerjakan, kalau haram tinggalkan. Udah, itulah syarat jadi orang saleh. Itulah syarat untuk istiqamah. Namun sebagai seorang manusia, terkadang kita memiliki sifat manusiawi, yaitu bersalah. Akan tapi sifat seorang mukmin yang bersalah adalah tak kontinu di dalam kesalahan, tidak berkesinambungan dalam kesalahan yang sama, kerjakan itu setiap hari. Enggak, itu bukan sifat orang mukmin. Jatuhnya kepada kesalahan tidak sifatnya kontinu. Maka saya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah berikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat. Dan nasihat penting lainnya adalah memilih teman, memilih tempat duduk, dan dengan siapa kita duduk. Karena itu punya pengaruh yang besar dalam hidup seorang hamba. Kalau dia pandai memilih teman yang baik, maka teman-teman yang baiknya akan mengajaknya kepada kebaikan dengan izin Allah. Tapi kalau dia duduk bersama teman-teman yang tidak baik, maka teman yang tidak baik itu akan memberikan sifat tidak baik itu kepada dirinya tetap dengan izin Allah. Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu Nabi dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa contoh permisalan bagi seorang teman duduk yang baik adalah bagaikan duduk bersama pedagang parfum. Tapi kalau teman yang jahat bagaikan duduk bersama si pandai besi. Penjual parfum aromanya wangi dan mungkin dia kasih kita parfumnya atau kita beli dari dia parfum itu. Adapun si pandai besi, mungkin baju kita terbakar dengan percikan api, minimal aroma buruk, aroma busuk dari besi yang terbakar hangus itu pun sampai ke hidung kita. Rasul memberikan perumpamaan seperti itu. Dan agama kita, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim, agama kita tergantung siapa teman kita. Maka di zaman kita sekarang ini juga perlu diperhatikan siapa teman, termasuk teman di grup WhatsApp. Harus diperhatikan. Terkadang kita kurang mawas sehingga berteman dengan alumni SMA titik. Ya sudah, terikat dengan kealumnian. Siapa yang ada di sana beraneka ragam. Sehingga perkataan-perkataannya membuat kita tergerak untuk maksiat, atau sesuatu yang dikirim membuat kita melihat maksiat. Hentikan saudaraku. Hidup ini hanya sebentar. Sebentar lagi dunia akan kiamat, sebentar lagi akhirat akan datang. Wallahu a'lam. Apakah ilmu atau kelebihan yang kita miliki lalu kita tunjukkan kepada orang lain, apakah termasuk kepada kesombongan? Sombong letaknya di dalam dada, bukan di dalam tampilan anggota badan luar. Bukan dalam apa? Tampilan anggota badan luar. Contoh tadi,
Kita punya ilmu, kita terangkan ilmu itu kepada manusia. Kita punya mengerti ilmu manajemen, kita terangkan ilmu manajemen. Itu tampilan luar. Sombong ada di mana? Dalam hati. Sehingga apa? Ada orang yang berilmu menampilkan ilmunya dengan sombong, ada yang tidak. Ada orang yang mengajarkan orang lain, menunjukkan kelebihannya di depan orang lain dengan sombong, ada dengan tidak. Kita tidak bisa menghukumi, oh dia tampil berarti sombong. Oh dia menunjukkan kemampuannya berarti sombong. Tidak bisa. Karena sombong letaknya di dalam dada dan kita tidak boleh menebak isi hati manusia. Memberikan keputusan, oh sombong orang itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu isi hati. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat isi hati itu. Yang punya kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Menit sudah. Apa hukumnya mengucapkan insya Allah hanya untuk menyenangkan orang lain? Bohong insya Allah. Bohong pakai insya Allah ya. Subhanallah. Kalau memang Anda tidak bisa hadir, katakan mohon maaf saya nggak bisa hadir. Ada halangan bla 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 bla. Kenapa harus berbohong? Iya, hadir. Insya Allah. Insya Allah bukan digunakan untuk berbohong, saudaraku. Insya Allah itu karena Anda tidak yakin. Anda mau, tapi Anda tidak yakin karena yang ngatur Allah. Maka diucapkan kalimat insya Allah. Tapi kalau memang dari awal nggak mau hadir, dari awal nggak mau datang, jangan hadir insya Allah. Itu hitungannya bohong. Sudah pakai bohong, pakai bawa-bawa nama Allah gitu loh. Takutnya 2 kali kena loh Pak. Bohong-bohong aja, 1 kena ya. Pakai nama Allah dalam berbohong, 2 kali dosanya. Allah menyuruh kita tidak berbohong. Menyenangkan hati orang ini karena alasan aja kan. Padahal kita tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, tidak bisa datang, ucapkan maaf saya nggak bisa, saya berhalangan. Tapi sekiranya halangan itu nanti terhindar dan halangan itu diangkat oleh Allah, insya Allah saya datang. Nggak ada masalah. Kita tidak berbohong. Sekiranya halangan itu tidak ada, diangkat oleh Allah, kita berjanji akan dijemput oleh seseorang safar pada hari itu. Tapi bisa jadi orang itu sakit dan yang lainnya. Maka hidup itu tak ada senikmat jujur, tak ada selempeng jujur, tak ada seindah jujur. Walau ada pahit-pahitnya, tapi hasil akhirnya adalah kebaikan. Kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian sifat berdusta, karena dusta itu akan membawa kalian kepada dosa-dosa dan dosa-dosa akan menggiring kalian ke neraka. Maka kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Tidak mau, katakan tidak mau. Jangan tidak mau dan tidak bisa, namun katakan bisa, pakai insya Allah. Itu namanya dusta. Katakan apa yang dusta itu adalah apa yang dusta itu adalah apa yang di sini tidak kita keluarkan di sini. Di sini beda, di sini beda. Itu dusta. Jujur apa? Yang di dalam sama dengan yang di luar. Apa yang ada di dalam keluarkan. Itu dia kejujuran. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang mempertemukan kita di majlis ini, mempertemukan kita di surganya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memaafkan kita di yaumil hisab dan menguatkan kaki kita di saat sedang melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.